warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan, nama saya Omega Sari, mahasiswa PBG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Durai Siwo Lampung Metro, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2501730915. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMK Negeri 1 Bauga kelas 10 dengan materi menghindarkan hidup berfoya-foya, riak, sum'ah, takabur, dan hasad. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang nggak masuk? Masuk semua? Barusan dulu ya. Yang ibu panggil Dariana, Iska,
Yang menantikan perkataan desa bangsa dan perbuatan. Masih ingat ya? Nah, materi yang kemarin itu akan berkaitan dengan materi kita yang hari ini. Nah, Ibu akan menampilkan gambar nih. Gambar. Nanti kalian perhatikan gambar itu ya. Terus nanti kami yakin gambar tentang apa? Karena gambar yang akan Ibu tampilkan ini nanti terkait materi kita ya. Kelihatan? Oke. Nah, perhatikan gambar pertama. Perhatikan baik-baik gambar pertama. Perhatikan baik-baik gambar pertama. Oke, itu gambar orang apa namanya uangnya dilempar-lempar gitu ya. Kelihatan ya? Nah, siapa yang bisa menjelaskan itu gambar tentang apa? Boleh. Tentang apa gambarnya? Berkoyak-koyak. Iya, berkoyak-koyak. Berkoyak-koyak. Nah, penjelasan dari berkoyak-koyak itu seperti apa? Berkoyak-koyak itu merupakan perbuatan boros Islam yang dihentikan dengan sifat setan, menaburkan harta untuk memuaskan duniawi yang berlebihan merupakan akhir, dan dapat memicu sifat buruk lainnya seperti iri, dengki, serta kesombongan. Iya, betul. Itu berkoyak-koyak di mana dia menghambur-hamburkan uangnya. Terus ada gambar selanjutnya. Gambar selanjutnya. Nah, perhatikan gambar. Itu gambar orang sedang apa itu? Sedang sholat ya. Sedang sholat, sedang sujud. Itu di tangannya itu pegang apa itu? Pegang handphone. Ya, udah kelihatan itu gambar tentang apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ayo, Nih Bang, ayo, ya coba. perilaku ria dalam Islam. Iya, perilaku riak dalam Islam. Riak itu apa? Coba jelaskan. Suatu penyakit yang dapat menghilangkan amalan layak seorang hamba dan penyakit itu dikenal dengan penyakit hati. Jika penyakit hati tidak dihindari dan direndahkan, maka pahala kebaikan yang dimiliki oleh seorang hamba mungkin berkurang. Ya, itu riak. Riak itu artinya apa tadi? Dia memperlihatkan ibadahnya. Itu dia mau foto itu dilihatkan biar dapat pujian orang lain gitu ya. Itu gambar ke. Ibu ada satu lagi video. Perhatikan video nanti. Nah, Ibu akan tampilkan video ya. Kalian lihat video ini baik-baik. Setelah itu nanti kalian simpulkan video ini tentang apa. Ada dampaknya. Sama teman-temanku. Maaf ya Kak, aku lagi sibuk pendaftaran beasiswa ke IPK. IPK? Apaan tuh? Ikan kampus. KIPK itu Kartu Indonesia Pintar Kuliah, bantuan biaya pendidikan bagi lulusan SMA sederajat yang berpotensi akan lebih baik, tetapi terbatas secara ekonomi. Oh, jadi dapat uang gitu ya? Mau dong. Gimana tuh cara daftarnya? Jangan aku please. Tapi ini untuk yang kurang mampu aja kan? Hele, emang yang mau cuma orang miskin? Aku juga mau dong dapat uang gratis. Lagian aku juga punya prestasi. Tapi kalau nggak mau bantu bilang aja. Aku bisa kok dapetin itu Pak IPK sendiri. Perhatikan Dan gambar itu. jangan lupa berdiri masuk ya. Bye. Perhatikan ya. Keesokan harinya Nadia menuju kantor desa. Kebetulan di sana juga ada pamannya yang bekerja sebagai pejabat desa. Om Ari, aku mau dong dapetin KIPK. Bantuin please. Nadia, ada aja kamu. Emang mau diajak kurang? Ya, kalau bisa dapat lebih, kenapa enggak? Itu si Bude kan mampu, tapi Om Bagi dapat BLT juga. Terus jangan keras dong. Ya deh, gampang. Kalau goal nanti om dapat bonus ya. Beres nah kalau itu. Lah, itu berkat si Sari. Pasti itu buat dapatkan IPK. Kebetulan ini. Nah, nanti tinggal buang, lumayan, dan masih saingan. Kali ini kamu gak akan bisa sembuh lagi, Sari. Ya, baik-baik.
Namaku kok gak ada ya? Bukan rezekiku kali ya. Padahal aku pengen ringanin beban ibu juga. Kelihatannya aku memang harus cari kerja sampingan deh. Loh, kok bisa ada nama Nadia ya? Dia kan bukan dari keluarga kurang mampu. Aku coba tanya Nadia deh. Nadia, kok kamu bisa dapat KIPK ya? Ya iya dong, aku pasti dapat. Kenapa? Sirik ya? Sorry aja ya, gini-gini aku juga anak berprestasi. Jadi, nggak kaget lah kalau beneran dapat KIPK. Tapi apa? Kamu nggak terima? Fokus aja sana kalau berani. Gini nih, kalau punya mental komunis, berangkat cetak mulu. Dikira orang nggak boleh dapet apa? Ya, aku lagi sibuk mau nulis barang-barang penunjang kuliahku ini. Nanti kalau anak kita turun, tinggal check out deh. Beberapa hari kemudian, dana KIPK pun cair. Nadia langsung berjumpa dengan baik pada makan. Sembari memamerkannya di kafe-kafe. Sementara itu, Sari hanya bisa menangis sedih sambil bertanya-tanya mengapa dia tidak mendapatkan bantuan yang sama. Akhirnya dia muncul di platform TikTok. Keadaan hidup tuh gak adil ya. Temanku yang berasal dari keluarga berkecukupan bisa mendapat KIPK, terus bisa ngapain dengan MacBook barunya. Aku yang benar-benar gak mampu, tidak punya ayah, malah gak lolos. Tapi demi membantu ibuku yang sekarang single parent, aku gak boleh menyerah. Aku harus tetap berusaha. Doain aku bisa dapat kerja sampingan ya guys, biar mereka bisa kuliah. Nah, ini tadi video yang sudah ditampilkan. Sudah bisa dipahami tentang video? Nah ya, ada lihat ya video tadi. Adakah di antara kalian yang bisa menyimpulkan video tersebut? Siapa? Siapa? Rizky? Boleh Rizky? Kita sebagai manusia tidak boleh untuk sombong. Foya-foya nanti akan diazab oleh Allah. Iya, itulah. Nah, di video itu tadi sudah jelas tercantum bahwa si Nadia ini tadi orang kaya, sombong, tapi itu tadi uang yang kurang dia berusaha cari cara lain dengan cara ikut bantuan KIP, sedangkan KIP itu untuk orang yang nggak mampu. Kalau uangnya banyak, bukannya digunakan dengan benar, malah foya-foya yang hasil ya itu tadi diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah tidak suka dengan sifat tersebut, ya. Orang itu tidak boleh sombong. Perhatikan.
berbiasa bisa juga bicara. Seperti apa, Bu? Kalau makan minum berlebihan itu seperti apa, Ibu? Seperti apa? Nah, kalau berlebihan dalam makan, Ibu contohkan. Porsi makanan kalian itu cuma 1 porsi. Apabila dikasih 5 porsi, apa yang akan terjadi? Perut kalian apa yang terjadi? Kenyang. Kenyang. Selain kenyang apa? Entah. Selain itu apa? Menimbulkan penyakit. Iya, aku sakit kan kalau dia kelebihan makan, ya kan? Ya. Jadi kalau dia kelebihan, kalau memang porsinya 1 porsi, tidak usah lagi dilebihkan. Itu akan menimbulkan penyakit malahan. Perut sakit, ya kan? Benar kan? Rasanya nggak enak itu. Nah, biasanya orang yang sering berlebihan di makanan ini, biasanya kalau sering ibu lihat ya, hajatan, dibegal, dirampok. Nah, jadi hati-hati dalam berpakaian, jangan berlebihan karena itu akan mengundang kejahatan, akan merugikan diri kita sendiri seperti tadi ada video tadi. Dia punya harta, pulang sendiri malam-malam merasa di bak lakinya. Rasa kita sekarang digandong. Jadi hati-hati jangan berlebihan. Lebih baik kita sudah pakai pakaian walaupun kita orang mampu, orang punya semuanya. Pakailah pakaian sederhana. Itu tentang foya-foya. Itu ada 2, israf dan takzir ya. Jangan menghabis-habiskan uang ke hal yang tidak benar. Terus berikutnya ada yang namanya riya. Tadi ada kabar tuh ya. Yang ada cepat foto. Sholat cepat foto. Sedekah cepat foto. Ya kan? Nah, ini zaman kita ini zaman yang seperti itu. Kenapa ibu bilang seperti itu? Handphone kita ini bagus Android semua. Tapi banyak yang menyalahgunakan. Kenapa ibu bilang menyalahgunakan? Apa-apa difoto, posting. Benar nggak? Ya. Biasanya cewek ini. Ya. Benar, posting semuanya posting. Posting boleh, tapi postinglah yang bermanfaat. Janganlah kamu berangkat sholat nih, sholat maghrib udah rapi, sampai di musola di masjid, si Eva bawa handphone, handphonenya taruh. Allahu Akbar, alhamdulillah saya sudah ruku ke 8, ada nggak? Ruku 8? Nggak ada ya? Ruku 8, udah ada ruku 8, ada nggak ruku 8? Ada. Nah, dan posting, alhamdulillah sudah selesai sholat maghrib hari ini, cepat diposting. Ada nggak seperti itu? Joni? Enggak? Jadi seperti itu enggak? Enggak ya? Tapi seperti itu? Jangan ya. Jadi kalau sholatlah atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah bawa handphone. Ya, nggak usuk nanti sholatnya. Terus ada lagi yang namanya, nah ini biasanya kalau bulan Ramadan mendekati Lebaran. Ya, itu sedekah banyak tuh orang sedekah. Udah sedekah tuh, sedekah di foto. Alhamdulillah hari ini sudah bisa bersedekah. Dibikinlah posting, bener kan di sosmed itu. Alhamdulillah sudah bisa berbagi. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya apa seperti itu? Apa yang maksudnya? Kalau mau lihat seperti itu apa tujuannya? Dapat pujian dilihat oleh orang. Oke, berikutnya tentang sum'ah. Apa sum'ah? Ya, dan sum'ah kalau sama tadi ya. Sum'ah itu membicarakan amal perbuatan kita. Dia nggak difoto-foto, tapi dia ngomong. Kata aku ini, sama si Rizka. Karena saya kemarin loh, habis bersedekah bersama di pesantren. Saya sedekah semua baju-baju yang bagus saya sedekahkan. Tahu. Nah, berikutnya takabur. Apa takabur? Sombong. Ada yang sombong? Sombong itu seperti apa? Dia tidak menghargai orang lain, dia merasa dirinya paling hebat, gitu kan? Dia punya harta ya, misal dia punya harta, segala macam bisa dibeli pakai harta, itu kan semuanya pakai uang. Terus misal ada lagi sekolah, dia pinter di sekolah, prestasinya bagus, dia merasa bahwa dia paling tinggi di sekolah itu. Hasil dia sombong, dia nggak mau lagi berteman dengan orang-orang yang istilahnya rendahan, dan dia tidak perlu lagi, saya tidak perlu lagi lah ujian. Nah, saya tidak perlu lagi belajar waktu ujian, karena saya pasti bakal lulus. Nggak boleh seperti itu, karena apapun yang diberikan Allah kepada kita itu adalah titipan. Kapanpun itu Allah bisa mencabut, termasuk
termasuk kepintaran, harta juga. Jadi jangan pernah sombong. Kita ibaratkan padi, semakin menguning semakin merunduk. Ya, semakin berisi semakin merunduk. Apa Ustaz? Dengki atau iri terhadap perbuatan orang lain. Nggak senang melihat temannya bahagia, nggak bisa lihat orang lain maju. Apa? Dengki. Nggak bisa lihat orang lain senang. Dia berusaha menghilangkan senang orang tersebut. Ya, dan itu jangan sampai terjadi pada diri kita. Dia nggak menghargai orang lain. Itu dengki, iri. Ada yang seperti itu? Kalau ada, mudah-mudahan janganlah dilakukan lagi. Nah, bagaimana cara menghindari 5 sifat ini? Bagaimana cara menghindari 5 sifat ini? Yang pastinya, yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Ya, terus apa lagi? Bersyukur. Alhamdulillah kita hari ini sudah masih bisa diberi kesehatan. Kita masih bisa makan, gitu kan? Alhamdulillah, apapun yang diberikan itu kita syukuri. Apalagi bersedekah, ya. Apalagi hidup sederhana, ya, hidup sederhana. Terus yang berikutnya ini agak sulit, ini biasanya orang itu mau mengungkapkannya, mengakui kesalahan dan kelemahannya. Benar nggak? Mengakui salah berat buat kalian. Padahal itu adalah perbuatan yang perilaku yang benar-benar luar biasa kalau kita bisa mengakui kesalahan kita. Kita harus rendah hati menghargai orang lain. Nah, sampai di sini bisa dipahami materi kita. Ibu mau kasih kalian tugas, ya. Kita baca ini setiap kelompok ada 4 orang, ya. Ibu akan kasih tugas, ya. Tugas ini nanti kalian kerjakan sesuai kelompoknya masing-masing, ya. Di sini jangan lupa nanti dikasih nama kelompoknya. Di sini sudah ada pertanyaannya, bagaimana sikap kalian terkait materi kita yang tadi. Nanti setelah selesai mengerjakan, setiap kelompok mewakilkan saja 1 orang presentasi maju ke depan. Bisa dipahami? Presentasi orang maju ke depan. Setelah si yang maju di depan ini menjelaskan hasilnya, nanti kelompok lain boleh bertanya ke kelompok yang mempresentasikan. Dan menghindari sifat koya-koya. Kalau sudah siap presentasi? Kita terlebih dahulu, kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Perwakilan kelompok 1 nanti maju di depan membacakan hasilnya. Setelah itu nanti kepada kelompok lain dikasih kesempatan untuk bertanya. Nah, kelompok 1 yang tidak maju masih ada 3 itu menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Siap kelompok 1? Ya. Kelompok 2? Ya. Lemas. Kelompok 2? Ya. Kelompok 3? Nah, semangat Doni nih. Kok senang bener nih? Kayak gini semangatnya. Kelompok mana yang belum? Ya. 3. Silakan pada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kelompok 3 yang akan menggunakan Nopi, Ibang, dan Joni. Saya Rio akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Tulislah perilaku-perilaku yang pernah kalian lakukan untuk Perhatikan, memulai. dia semua kita kabur dan dasar. 3 adalah yaitu tidak hidup foya-foya, selalu rendah hati kita dalam melakukan ibadah dan berusaha menghargai orang lain dan selalu bersyukur. Pernyataan: setelah mempelajari materi ini telah tumbuh kesadaran dalam diri saya untuk dalam hidup bersahaja.
Jawaban setuju. Alasan seseorang harus hidup sederhana, tidak berlebihan dan menghindari sifat foya-foya. Kedua, diri saya telah dididik untuk berusaha ikhlas dalam melakukan amal kebaikan. Jawaban saya setuju. Alasannya melakukan amal kebijakan, amal kebajikan bukan karena ingin dipuji seseorang, harus ikhlas tanpa pamrih. Ketiga, saya berusaha untuk tidak mudah meremehkan orang lain. Jawaban saya setuju. Alasannya tidak menyombongkan diri dan membandingkan secara negatif, tunjukkan rasa hormat dan terus menghargai setiap orang. Keempat, saya bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amalan sunnah. Jawaban saya setuju. Alasannya harus banyak mengingat Allah untuk berzikir, melakukan sholat lima waktu, menjalankan puasa, haji serta beribadah. Kelima, saya berani mengakui kelemahan dan kekurangan diri saya. Jawaban saya setuju. Alasannya karena lebih realistis tentang apa yang perlu diperbaiki dan jadi lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang bertanya. Kelompok berapa? 2. Perhatikan kelompok 3. Pertanyaan dari kelompok 2. Apa yang menyebabkan seseorang yang memiliki sifat ria? Baik, saya izin menjawab dari pertanyaan itu. Oke, tunggu ya. Sedang dicari. Baiklah. Penyebab seseorang memiliki sifat ria karena lemahnya imannya dan kurangnya keyakinan kepada Allah, cinta dunia yang berlebihan, selalu ingin mendapat bagian dari orang lain jika pamer. Bisa dulu? Ya. Oke, ada yang bertanya lagi? Ya. Ya. Tadi presentasi dari kelompok 3. Kita kasih tepuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selesai tugas kelompok, bisa dipahami perilaku foya-foya ini. Ada lagi yang bertanya? Cukup? Berarti paham sama materi kita hari ini? Ya, paham ya? Nana, apa itu namanya? Ada yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan tentang materi kita hari ini? Rio yang akan menyimpulkan materi kita hari ini tentang apa? Bagaimana Rio? Coba simpulkan kesimpulan materi kita hari ini. Sehingga saya mengumpulkan materi pada hari ini. Dengan menjadi kemahiran selalu ini kami akan berusaha dan mampu menjaga sustainability, menawarkan amal kebaikan dari kerusakan, menciptakan kedamaian dalam diri dan di lingkungan sosial, serta memperkuat keimanan dan selalu bersikap rendah hati atau tawadhu dan ikhlas dalam menjalani kehidupan. Hal ini penting sebagai bekal untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, itu kesimpulan kita tadi ya, itu Rio yang jelas. Sekarang Ibu mau kasih ini apa refleksi dari setiap kelompok? Refleksi dari setiap kelompok. Nah, Ibu mau dengar refleksi dari setiap kelompok. Mulai dari kelompok 1, refleksinya apa? Bacakan. Setelah mempelajari tentang takabur, ria, sum'ah, dan asal kami merasa pembelajaran ini mengajarkan saya untuk lebih ikhlas dan rendah hati, serta tidak membandingkan diri dengan orang lain. Saya ingin berusaha menjauhi sifat-sifat tercela ini agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan disukai Allah. Iya. Untuk meninjau lebih jauh lagi pemahaman kalian, Ibu akan kasih proses ya. Ini yang dikerjakan, ini kerjakan ya, kasih nama jangan lupa ya. Dikerjakan, ini per orang bukan kelompok. Oh ini ayat. Nah, kamu baca ini ayat Isra, surat Isra ayat 26 sampai 27. Atizal Kurbi namanya. Jadi, apa ini arti dari ayat tersebut? Kamu cari di
Sini pilihannya. Wa ati zal kurbi ya ini. Paham ya? Bukan. Oke, itu tadi proses sudah dilaksanakan. Alhamdulillah Mbak ya. Materi kita tadi tentang dari hidup berfoya-foya, riya, sum'ah dan takabur ya. Baik anak-anak, sebelum menyelesaikan materi ya, Ibu ingatkan kepada kalian jangan pernah berputus asa. Belajar dan terus belajar ya. Capailah cita-cita kalian, mimpi kalian setinggi langit ya. Kejarlah sampai negeri seberang. Jangan pernah berputus asa apapun itu. Yang namanya pelajar, jangan kamu anggap ketika kita jatuh itu akan membuat kita tidak bersemangat lagi. Dan jadikan ketika kita jatuh kita lebih bangkit lagi. Gunakan sebagai motivasi kita untuk mencapai impian ya. Bisa dipegang? Bisa dipegang ya? Beda ya. Nanti pulang dari sini belajar kita hari ini diulang kembali. Jangan lupa tentang foya-foya, riya, sum'ah, takabur, hasad itu jangan sampai kalian gunakan lagi. Oke anak, untuk materi yang akan datang, kita akan lanjut materi yang akan datang tentang sifat-sifat terpuji. Nanti kita bahas sifat-sifat tercela, berarti yang akan datang kita akan membahas sifat-sifat terpuji. Ya, Pak, sampai di rumah ya, sampai di rumah lagi belajar kita jangan lupa sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu dikerjakan. Jangan pernah lupa kita sebagai seorang muslim wajib melaksanakan sholat. Marilah kita mulai. Mama Risa.